Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore, selamat ibadah, di mana hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah sore hari ini, di mana saya membawakan satu firman bertema, pergunakan hati nurani. Di sini maksudnya apa ya hati nurani ini? Jadi Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar tentang apa sih hati nurani ini. Firman Tuhan saya ambil di dalam Amsal pasal 4 ayat 3, dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saya yakin Bapak Ibu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada saat ini yang ikut Zoom, utamanya bahwa dikatakan apa? Pasti kepengen suatu kehidupan. Dan suatu kehidupan yang betul-betul ya, yang bahagia. Satu kehidupan yang sungguh-sungguh kita merasakan kedamaian. Banyak kehidupan di dunia ini ya, kita bisa melihat banyak hal yang tidak menyenangkan. Maka itu dikatakan hari ini, pergunakan hati nurani. Apa maksud tujuan pergunakan hati nurani? Dan bagaimana caranya? Dan apa sih sebenarnya sesungguhnya hati nurani itu? Jadi kita dalam kehidupan di dunia ini, seringkali kita dipertemukan sesuatu yang pada saat kita berjalan ke depan, kita lihat ada dua arah, atau mungkin banyak cabang. Nah, di situ kita akan bingung. Apa yang harus kita ambil? Apakah kita ke kanan? Apakah kita ke kiri? Seringkali juga pada saat menghadapi sesuatu masalah, kita pun juga diperhadapkan sesuatu yang sulit. Maka itu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini, saya betul-betul rindu ingin menyampaikan firman Tuhan ini. Saya sudah kaji sekian cukup lama ini, ya, dan saya menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, apa sih maksudnya hati nurani ini supaya kita ini semua umat Tuhan betul-betul bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya untuk kita ketahui apakah kita sering menggunakan hati nurani atau apakah kita mengumbar hawa nafsu. Nah, ini menjadi pertanyaan pada sore hari ini. Berbicara mengenai hawa nafsu, apakah kita semua sudah paham atau mengerti apa yang dimaksud hawa nafsu itu? Nah, juga demikian berbicara mengenai hati nurani. Apakah Anda sudah paham atau mengerti hati nurani itu apa? Bagi orang yang tidak punya hati nurani, pastinya nih, pertama, identiknya, ciri-cirinya, orang yang tidak punya hati nurani, pertama, dia punya sikap kejam. Kedua, dia punya sikap sadis. Ketiga, dia punya sikap tidak punya perasaan. Betul apa betul? Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita bisa melihat di sini, apakah kita perlu hati nurani? Kalau saya boleh katakan, ini sangat-sangat perlu sekali. Kalau tidak, waduh, ini dunia makin kacau. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih, walaupun kita ini sebagai makhluk umat Tuhan yang sempurna, bahkan dikatakan kita ini ya memiliki hati nurani. Kenapa saya katakan memiliki hati nurani? Coba kita akan kaji ya. Nah, tapi yang pertama kita mau belajar dulu ya. Mau belajar dulu nih. Yang dimaksud dengan hati nurani itu apa sih?
Ternyata hati nurani itu adalah penghayatan tentang yang baik atau juga tentang yang buruk. Jadi berhubungan dengan tingkah laku konkret kita. Konkret kita tuh berlaku kita keseharian kita. Apa yang kita seringkali diperhadapkan. Seringkali yang namanya pikiran jahat selalu ya menguasai, ingin supaya kita melakukan. Yang baik pun demikian. Nah, hati nurani merupakan semacam saksi. Jadi kita punya ya hati nurani ini sebagai saksi dalam kehidupan kita tentang perbuatan-perbuatan moral kita. Kesadarannya dan pengenalannya adalah begini. Hati nurani berkaitan dengan kenyataan bahwa manusia memiliki kesadaran. Consciousness. Consciousness ini adalah kesadaran. Setiap manusia sudah dibekali hati nurani. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang dikatakan, tidak punya hati nurani, sebenarnya salah. Itu karena apa? Dia masih melakukan sesuatu yang jahat. Identiknya kan tadi dikatakan yang tidak hati nurani adalah jahat, kejam, dan keji. Tapi sebenarnya dasarnya sudah ditaruh oleh Tuhan ketika manusia diciptakan. Nah, Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, mari kita kupas tuntas apa artinya tema hari ini. Pergunakan hati nurani. Banyak orang yang rincu, bingung dalam hal bertindak. Karena menganggap saat ambil keputusan itu sudah benar. Sebab keinginan hawa nafsu dan keinginan hati nurani sebenarnya dari sumber yang sama, yaitu suara hati. Coba renungkan, apakah kita kadang-kadang suka ada dengar suara hati? Ya, suara hati itu bukan dia audible, "Oi, saudaraku jangan begitu." Bukan begitu, saudara. Ya, tapi timbul ada suara di dalam hati kita, menegur kita atau memberitahukan kita, atau mengajarkan kita sesuatu yang tidak baik. Nah, itu suara hati. Tapi yang perlu kita jelaskan di sini adalah hati nurani dulu. Hati nurani ini adalah dari Tuhan sendiri pada waktu manusia diciptakan. Ya. Nah, tinggal suara hati itu bagaimana kaitannya ketika manusia konkret kehidupannya itu, apa yang dia mau lakukan. Nah, terpengaruh suara hatinya yang bagaimana nih? Suara yang si jahat atau suara yang baik? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yuk kita kupas tuntas ya. Ini yang harus kita perhatikan bahwa seringkali kita bisa tertipu oleh suara hati. Apa sih artinya suara hati itu? Nah, supaya kita tahu nih. Artinya perasaan hati yang paling dalam yang disebut juga lubuk hati, ya, juga disebut hati nurani. Jadi suara hati itu sebenarnya ada di lubuk hati kita, di dalam hati nurani kita. Cuman seringkali ya kita tanpa disadari terpengaruh ajakan-ajakan, ya. Nah, karena di bawah alam sadar manusia itu lubuk hati manusia, ya. Dan ini bisa timbul saat kita tidak bisa ambil keputusan atau saat kita bingung. Timbul suara hati. Ya. Coba renungkan, pernah nggak terjadi demikian? Ya, saya rasa kemungkinan semua orang pasti pernah mengalami suara hati yang timbul dari lubuk hati. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini maka itu kita harus berhati-hati. Apa benar itu suara hati? Sebab jangan sampai kita salah langkah. Ternyata Tuhan ciptakan manusia dari awal sudah dibekali oleh roh, yaitu ditiuplah roh, ya, manusia dihidupkan oleh roh Allah. Di situ pada saat manusia diciptakan. Nah, kebenaran ditaruh di lubuk hati manusia.
yang disebut hati nurani. Jadi dasarnya semua manusia, siapapun dia yang jahat sekalipun, sebenarnya dia punya ada hati nurani. Bohong kalau dia tidak ada hati nurani. Bohong. Dia karena kelihatan saja berbuat jahat terus-menerus, itu karena dia salah langkah, atau dia salah menerka, atau dia salah menafsir, atau dia berjauh dengan Tuhan. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan apa? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya, dia tiup nafas kehidupan. Itu nafas dari Tuhan. Nah, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ketika manusia diciptakan Tuhan dengan sempurna, disitulah ada roh kehidupan yang tertanam di dalam hati. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi hati nurani berasal dari Tuhan. Ditekankan lagi oleh Rasul Paulus, diingatkan. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, itulah lubuk hatimu itu ada Roh Kudus yang berdiam. Tinggal bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya. Jadi semua sebenarnya Tuhan sudah ciptakan sempurna. Hanya sayang saja pada waktu itu manusia dikelabui, ditipu daya oleh si ular tua. Bahwa dikatakan pada waktu di Taman Eden, manusia, apakah benar enggak ini bahwa buah yang ada di taman ini tidak boleh dimakan, bukan? Wah, dipelintir sama si ular tua ini. Sehingga si Adam dan Hawa menjawablah mereka. Berkata, salah. Itu buah semua boleh dimakan. Hanya satu tuh. Yang di sono, satu tuh tidak boleh. Nah, ketika itu kesempatan si ular tua masuk siasatnya. Oh, salah kamu. Itu kamu makan, kamu akan bisa tahu yang baik dan buruk. Kamu bisa sama seperti Tuhan. Nah, ketika saat itu, padahal dia sudah dibekali, ya, suara kebenaran, suara hati udah dibekali. Jadi dia mengerti akan firman Tuhan. Tapi pada saat itu disiasatin oleh si iblis tua ini, si ular tua ini, sehingga membuat bingung. Nah, maka itu terjadilah kepada umat manusia hari-hari ini juga. Walaupun kita sudah memiliki Roh Kudus, tapi iblis sampai hari ini tidak tinggal diam. Dia tetap membuat kita jadi sesat. Dia mau membuat kita jadi murtad. Dia tidak tinggal diam sampai hari ini. Begitu rajinnya perbuatan si iblis ini, si jahat ini. Sehingga dia mau menyiasatin supaya kita tertipu. Maka itu hati-hati, Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih. Ketika kita tahu firman Tuhan, kita harus simak baik-baik. Setiap perkataan, pancingan, apa segala macam, kita minta hikmat sama Tuhan. Kalau enggak, seperti si Adam dan Hawa disiasatin, sehingga dibawalah pikirannya itu melihat buah pengetahuan yang baik dan buruk itu. Begitu ranumnya, dan di situ dikatakan kamu bisa seperti Tuhan. Waduh, jadi kepengen tahu. Nah, disitulah pada saat itu tipu daya masuk. Jadi jangan sampai hari ini pun kita orang yang sudah setia, orang yang sudah percaya Tuhan, jangan sampai terjatuh. Maka itu kita harus pelihara nih hati nurani kita nih. Ya. Dengan caranya bagaimana? Ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Ternyata banyak orang
yang melakukan keinginannya. Ketika dikatakan dia sudah percaya Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan, tapi ini gangguan, godaan, tipu daya, selalu silih berganti. Apalagi kita dalam masalah. Banyak timbullah suara hati yang berkata, wah, dorongan hawa nafsu. Bahwa dikatakan, kamu kalau mau lakukan itu, kamu akan jadi kaya. Kamu akan jadi orang hebat. Kesempatan nggak ada duanya. Ya, kesempatan nggak ada dua kali. Maka itu, ayo ambil cepetan. Supaya kamu, inilah sukses kamu. Nah, seringkali timbul tuh suara hati mengajak. Nah, ternyata itu dorongan hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu yang ingin kaya. Maka dikatakan orang yang ingin kaya akan jatuh berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana menyikapi supaya kita jangan sampai ada dorongan hawa nafsu? Ya, kita akan belajar hari ini. Ya, belum lagi dorongan kepentingan pribadi. Siapa sih yang tidak mau menjadi sukses? Ini kesempatan aku, ya, kepribadian aku ini, untuk masa depan aku, untuk keluarga aku, dan sebagainya. Belum lagi dorongan egoisme. Waduh, keegoisan kita, apa yang kita mau, kita harus sampai tercapai. Egois. Bila perlu, orang lain tidak boleh, aku saja. Belum lagi dorongan emosional. Emosional itu membuat jadi orang yang marah-marah, yang suka marah-marah, yang akhirnya timbul pertengkaran. Dan dorongan hasutan-hasutan untuk supaya melakukan dosa. Pokoknya kamu berbuat dosa, jangan takut. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jadi kalau kita berdosa, ya wajar aja. Namanya kita manusia. Nanti kita minta ampun juga beres. Oh, enak amat. Banyak orang salah kaprah di sini. Sehingga suara hatinya sudah tercampur bukan kemurniannya lagi. Maka itu Bapak Ibu sahabatku terkasih, saya mengajak kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kita sudah setia? Kenapa kita sudah istilahnya suka berdoa, baca firman? Tapi ternyata ketika dipelajarin, belum tentu hatinya melekat pada Tuhan. Jadi karena yang pertama ini, hatinya jauh dari Tuhan. Kalau dia dekat ke gereja, rajin ke gereja, hanya ingin dipuji. Dia baca firman supaya hafal, dibilang, waduh nih, gue nih udah hebat nih, gue jadi orang Kristen yang betul-betul nih. Padahal hafal firman, tapi bukan menjadi pelaku firman. Banyak yang terjadi hari-hari ini di gereja. Ya, hari-hari ini anak-anak Tuhan. Kenapa? Ternyata hatinya jauh dari Tuhan. Kita bisa tes. Bisa tesnya bagaimana? Pada saat kalau dikatakan hatinya melekat pada Tuhan, dia tidak akan mau berbuat dosa. Tapi karena hatinya jauh dari Tuhan, kelihatannya dia rajin ke gereja, kelihatannya seperti malaikat pada waktu datang ke gereja. Dia pakai ini nih, Alkitabnya ditaruh di keleknya nih. Waduh, nih lihat nih. Aku berjalan gagah perkasa seperti malaikat terang. Nah, tapi ketika ada masalah persoalan, bisa ribut antara mereka dan bisa berebutan satu dengan yang lain. Itu yang dibilang katakan egoisme, hawa nafsu. Nah, kenapa dia tidak pernah bergaul intim, hatinya jauh dari Tuhan? Maka itu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, kenapa kejadian bisa hati kita jadi rusak, suara hati kita maksudnya jadi rusak, karena hatinya jauh dari Tuhan. Kedua, kita ini tidak menghargai firman Tuhan. Kalau orang yang menghargai firman Tuhan, dia tidak mudah melakukan kejahatan. Tidak mudah melakukan kesalahan. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Kalau memang kita menghargai firman Tuhan, seandainya kita ada percekcokan satu dengan yang lain, ya, perselisihan, akhirnya jadi pertengkaran,
Jadi ada kata-kata mulut yang tidak enak. Tapi bagi orang Kristen, bagi orang yang betul-betul pengikut Kristus, dia harus selesaikan sebelum matahari terbenam. Maka dia harus saling rangkul, saling mengampuni. Tapi kenyataannya banyak di gereja ini. Wah, kalau udah kesalahannya terjadi sesuatu masalah, dia tidak mau mengampuni. Padahal rajin ke gereja. Padahal rajin melayani. Woi, dimanapun dia berada, selalu melayani Tuhan. Hebat nggak? Tapi apa? Hatinya dia tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak menghargai firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu. Bahkan ditekankan lagi. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Siapa yang mau pipinya ditampar? Ayo, angkat tangan. Ada enggak? Ya. Aduh. Kenny mau ya? Kenny mau ditampar? Enggak ya? Oke. Bapak, Ibu, sahabat semua yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita menghargai, kita bisa mengampuni. Nah, itu kuncinya. Kenapa hal itu bisa terjadi ketika suara hati kita menjadi rusak? Karena tidak menghargai firman Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Jadi orang yang mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya sendiri, itu dalam Yeremia 17 ayat 5 dibilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan jauh daripada Tuhan. Ya, yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri dan jauh daripada Tuhan. Maka orang itu terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Dia akan hidupnya seperti di padang angus, ya, padang yang tandus, yang kering. Bayangkan ketika dikatakan dia sebagai anak Tuhan, tapi ada kekeringan. Kenapa? Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Maka itulah dia punya hati nuraninya. Ya, bisa tertutup dengan satu selubung yang dikatakan tercemar dengan kejahatan. Makanya dibilang, wah, pantas saja tuh orang itu rupanya nggak ada hati nurani. Coba. Sampai dikatakan begitu, ya. Yang keempat, tidak ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sahabatku, bukan kita intimnya pada waktu kita di gereja, bukan intimnya pada waktu kita hari Minggu saja. Maaf kata, hari Minggu itu memang sudah kewajiban kita bersama-sama berkomunitas, sama-sama dengan teman-teman untuk saling menguatkan. Tapi bukan artinya itu suatu intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu hari-harinya, setiap hari. Apa yang kau lakukan, kau perkatakan pada Tuhan. Seperti engkau pada waktu kamu dekat dengan orang tua. Pada waktu kamu kecil, dekat sama orang tua, bagaimana rasanya? Aduh, kita deketin mama, deketin papa. Ya, mama papa belai kita. Ada satu keintiman. Nah, bagaimana sikap kita dengan Tuhan? Nggak bedanya. Hari-hari ini, adakah kita angkat pujian penyembahan? Kita doa secara khusus. Berikan waktu kita buat Tuhan. Itu supaya apa? Akhirnya, kalau seandainya kita lakukan ini, maka terjadilah roh jahat masuk dalam hidup kita. Ya, kalau 4 hal ini kita tidak lakukan, kalau 4 hal ini kita lakukan, maka akhirnya kehidupan kita dikuasai oleh apa? Pertama, roh jahat. Kedua, roh pemecah belah masuk dalam hidup kita. Ketiga, roh kebencian. Gregetan. Waduh, pokoknya gua lihat dia enak mukanya. Waduh, gua rasanya pengen muntah. Aduh, coba ada yang berkata gitu, muntah aja lu. Ya, nah, belum lagi roh kenajisan.
supaya orang itu selalu pikirannya perzinahan, ya, nonton video porno, pokoknya macam-macam pikirannya najis. Nah, terus lagi masuk lagi tuh lebih dalam lagi roh pembunuhan. Waduh, yang dikatakan raja tega nih, roh pembunuhan dan roh pemberontakan kepada orang tua. Aduh, padahal kalau kita kurang ajar sama orang tua, maka hidup kita tidak akan beruntung. Tapi hargailah orang tua semasa masih hidup. Maka orang tua itu selalu berdoa kepada Tuhan untuk anak dan cucu dan mantunya. Kalau orang tua dikurang ajarin, itu orang tua tidak pernah menyumpahin, tapi itu ada ininya. Ada perjanjian yang Tuhan berikan kepada firman-Nya bahwa orang-orang yang tidak menghormati orang tua hidupnya tidak akan beruntung, bahkan tidak panjang umurnya. Itu tertera, tertulis di Alkitab, di firman Tuhan. Jadi artinya janganlah sekali-kali kita memberontak pada orang tua. Hormatilah orang tua, maka engkau akan hidup beruntung dan panjang umur, diberkati. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau seandainya tadi, saya sudah katakan 4 hal tadi, ya, terjadilah seperti Kain dan Habel. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, Habel persembahannya diterima Tuhan. Langsung dia punya asapnya itu naik, membumbung tinggi, lurus ke atas. Tapi Habel itu langsung dia, ya, tidak lurus, dia melenggak-melenggok ke kiri dan kanan, akhirnya tidak bisa menyampai. Artinya Tuhan tidak berkenan. Dan apa yang saudara, sahabatku yang terkasih, timbul roh iri hati. Kejadian 4 ayat 5 ayat 6 kita lihat. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hatinya Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, jadi kita tahu nih, ya, ciri-ciri orang yang lagi benci, orang yang iri hati, orang yang sirik, pasti mukanya muram. Betul nggak? Coba sekarang, ada yang muram nggak nih? Ya, saya pengen lihat dulu nih mukanya. Wih, senyum-senyum semua tuh, lihat tuh. Haleluya. Luar biasa ya. Gitu dong muram. Halo, hambanya Ibu Ratna Sayer. Nanti saya perkenalkan ya. Nah, sahabatku yang terkasih, inilah kalau kita sebagai anak Tuhan. Kita bisa tahu ciri-cirinya. Kalau dia lagi iri hati, lagi benci sama orang, mukanya muram. Bahkan kalau kebenciannya sudah tertanam betul-betul di dalam hatinya, itu mukanya seperti pepaya Cibinong. Ya. Kalau kita kayak pepaya kayak apel sih merah kemerahan, ya, itu orang ceria. Tapi kalau pepaya Cibinong, waduh, langsung melorot ke bawah, ya, panjang mukanya. Nah, sahabatku, kita tahu dah kalau gitu, ini orang lagi sakit hati. Jadi hati-hati ya, orang yang tidak mudah tertawa ya, hati-hati. Nah, ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini Tuhan ngomong nih sama si Kain nih. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, jadi orang yang tidak berseri, yang mukanya muram, dan dia tidak mau berbuat baik, dia ingin, dia dendam, dia mau balas. Nah, ketika orang yang demikian, itu dosa sudah mengintip. Nah, ketika dosa sudah mengintip di depan pintu, itu tinggal selangkah saja terjadi sesuatu. Maka itu, dosa ini paling luar biasanya apa? Ia sangat menggoda. Ia menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya.
Nah, Tuhan sudah pesan sama Kain, Kain, engkau sedang digoda, dosa sedang mengintip di depan pintu, engkau sedang digoda, hati-hati, engkau harus berkuasa atas dosa-dosa ini. Tapi rupanya si Kain masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, artinya orang yang demikian yang tidak menghargai firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman Tuhan, tapi kita masih abaikan, jangan disalahkan ketika itu datanglah silih berganti si jahat ingin menguasai kita. Tipu daya masuk, segala macam akan masuk supaya kita akan jatuh. Akhirnya si Kain jatuh dan dia mulai melakukan apa? Pembunuhan. Akhirnya adiknya si Habel yang tidak ada salah dipukul sama batu sehingga pecah palanya dan mati seketika itu. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, demikian juga ini. Ya, saya baru mendengar berita, saya kutip di itu, ya, di viral. Dan akhirnya saya buka lagi di Google dan ternyata benar. Si Cheslie Kryst dia adalah dikatakan Miss USA tahun 2019 kemarin. Ya, dia berhasil hidupnya dalam usia 30 tahun, puncaknya dia. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa, ketenaran yang luar biasa, keberhasilan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada kebangkrutan, tidak ada masalah, tidak ada istilahnya mungkin dia ditinggal pacar atau apa, nggak tahu, belum ada ceritanya ini, masih misteri. Tapi kenapa dia ini yang sukses, banyak uang, ya, dia punya apartemen di New Manhattan, luar biasa mahalnya. Tapi semuanya itu kok dia mau terjun bebas dari lantai 29. Tanggal 30 Januari 2022 hidupnya naas. Dikatakan dia meloncatkan dirinya, dia bunuh diri, dia hanya tinggalkan surat untuk hartanya buat mamanya. Tapi sayang sekali, padahal masih muda umurnya, 30 tahun. Coba bayangkan. Jadi apa yang ada di dalam hatinya? Pasti roh jahat. Ya, waktu dia depresi karena dia tidak datang kepada Tuhan, tidak melekat pada Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan, maka tidak heran dikatakan roh jahat itu menguasai hati dan pikirannya. Maka mungkin saja suara hati berkata, udah, loncat saja, selesai, bye-bye, kamu tidak akan menderita lagi. Pasti suara hati itu mengajak untuk si Cheslie Kryst ini untuk loncat. Betul nggak? Kenapa? Karena dia tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak bergaul dengan Tuhan. Sayang sekali. Jadi bukan satu jaminan Bapak Ibu sahabatku, walaupun engkau tenar, walaupun engkau hebat, walaupun engkau kaya, apapun segala ada, namamu kesohor kemana-mana, tapi semuanya itu tidak membahagiakan. Coba bayangkan, apa sih depresinya, apa sih? Membingungkan sahabatku, padahal semuanya serba ada, kecuali dia utang banyak, ya, tidak bisa bayar, lain cerita. Tapi dia semuanya ada, hartanya ditinggalkan buat mamanya. Sahabatku, jangan sampai suara hati kita tertipu oleh suara si jahat. Amin. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih, maka itu bagaimana menggunakan suara hati yang benar. Pertama-tama, kita harus mengerti siapakah kita asalnya, dasarnya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkata bahwa Tuhan ciptakan serupa segambar dengan Dia. Ya, dikatakan di situ serupa segambar dengan kita, artinya serupa segambar dengan Bapa, Anak, dan Roh. Nah, di situ dalam Amsal ditegaskan sekali
Firman Tuhan berkata apa? Takut akan Tuhan. Jadi cara yang pertama supaya kita menggunakan suara hati kita timbul dari lubuk hati kita ini, bahwa kita harus balut, ya, kita harus berikan ya bimbingan pikiran kita nih. Pikiran kita yang pertama, pengetahuan. Jadi takut akan Tuhan ini Amsal 1 ayat 7, nanti kita lihat apa yang terjadi, ya. Yang kedua, bahwa dikatakan jangan menolak didikan Tuhan. Kalau kita mau suara hati kita bagus, jadi kita memiliki hati nurani yang murni. Jadi kita hati nurani itu jangan sampai tertutup oleh pikiran yang si jahat. Maka itu kita yang kedua ini, jangan menolak didikan Tuhan. Nanti kita baca Amsal 3 ayat 11 sampai 12 ya. Yang ketiga, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Jadi seperti yang awal saya katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, maka terpancarlah kehidupan. Ya, maka itu kita butuh, kita perlu, walaupun kita sudah rajin ke gereja, sudah baca firman Tuhan, sudah berdoa, bukan satu jaminan 100%. Tapi kita harus waspada, harus berhati-hati. Kita harus jaga hati dan pikiran kita senantiasa. Karena sahabatku, Adam dan Hawa saja kena tipu. Apalagi kita, sahabatku. Adam dan Hawa yang manusia yang mula-mula Tuhan ciptakan sempurna. Dia bisa terkecoh. Bagaimana kita yang sudah mengerti apa yang namanya dunia. Padahal pada waktu itu Adam dan Hawa tidak ada tuh yang dikatakan dia melihat dunia. Dia lihatnya hanya Taman Eden, satu kemakmuran. Tapi dia terkecoh, sahabatku. Ya, yang mengerikan pada zaman sekarang sudah dikasih lihat tuh yang namanya dunia. Keinginan dunia apapun sudah dikasih lihat. Waduh, kelihatannya nikmat tapi mengerikan. Nah, kita harus lebih waspada lagi, Bapak Ibu sahabatku. Yang keempat, bergaul intim dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Yang kelima, menjauhi kejahatan. Ayat 28 ayat 28, Amsal 3 ayat 7. Nah, kita kupas di sini ya. Jadi, pertama, kita akan baca di dalam tadi Amsal pasal 1 ayat 7 ya. Amsal 1 ayat 7. Coba tolong satu orang bisa bantu baca supaya cepat. Amsal 1 ayat 7. Ada yang bisa baca? Tolong buka suaranya. Tolong dibuka dulu. Host. Amsal 1 ayat 7. Shalom, Amsal 1 ayat 7. Ya, belum baca. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi takut akan Tuhan ini di dalam Amsal 1 ayat 7 adalah awal permulaan pengetahuan tentang kebenaran. Jadi ketika kita takut Tuhan, kita sudah mulai mengerti awal pengertian kita. Ya, bahwa ada pengetahuan tentang kebenaran. Jadi kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, dia tidak tahu akan kebenaran. Dia tidak akan mengerti, tidak akan punya pengetahuan tentang kebenaran. Maka itu ketika kita awalnya kita ini percaya pada Tuhan, ya, kita mau tunduk dan taat pada Dia. Kita mau hormat pada Dia. Artinya kita takut akan Dia. Ya, untuk tidak mau berbuat dosa. Nah, itulah makanya jadi awal permulaan pengetahuan tentang kebenaran. Ya. Nah, terus yang kedua, kita lihat Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Tolong bantu lagi. Amsal 3 ayat 11 sampai 12, ya. Siapa? Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12, beginilah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan.
dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Amin. Jadi ketika dikatakan kita ini ya jangan menolak, jadi kita menghargai didikan Tuhan, maka kita akan apa? Tuhan memberi ajaran pengertian seperti seorang ayah dengan anaknya. Kita menikmatin kasih sayang ayah. Bahwa Bapa kita ini di surga adalah ayah kita ini. Begitu menyayangi, memberikan ajaran pengertian kepada kita seperti seorang ayah dengan anaknya. Ketika kita melakukan tidak menolak didikan Tuhan. Luar biasa. Jadi orang yang suka menolak didikan Tuhan, menolak firman Tuhan, jangan harap hidupnya dia akan dapat kasih sayang dari Bapa di sorga. Ya, jangan harap dapat kasih sayang dari Bapa di sorga. Ketika orang itu menolak didikan Tuhan. Oke, kita sekarang yang ketiga. Amsal 4 ayat 23, silakan. Lanjut. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, amin. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Jadi yang ketiga ini, terpancar kehidupan, menjauhkan dari malapetaka. Oleh karena apa? Karena engkau dan saya menjaga hati dengan segala kewaspadaannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka terpancarlah kehidupan yang menjauhkan kita dari malapetaka. Luar biasa bukan? Oh, saya langsung, Tuhan terima kasih. Firman-Mu hari ini untuk mencelekkan mataku, untuk aku lebih lagi menghargai firman Tuhan. Lebih lagi untuk menyambut didikan Tuhan. Dan lebih lagi mewaspadai kehidupanku. Karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Betul? Kita tidak sempurna Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan yang memimpin kita, kita akan dimampukan Tuhan. Maka itu ketika kita jaga hati kita dalam segala kewaspadaan, terpancarlah kehidupan untuk menjauhkan kita dari malapetaka. Lanjut, yang keempat. Mazmur 25 ayat 14. Silakan, siapa yang bisa? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, oke. Jadi di sini dikatakan Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, jadi ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, di situ kita akan diberi perjanjian-perjanjiannya, perjanjian Tuhan di dalam hidup kita. Dia berikan perjanjiannya bahwa engkau akan hidupmu akan beruntung, engkau hidupmu akan bahagia, engkau hidupmu akan memperoleh keselamatan dan macam-macam janji Tuhan. Ketika engkau berjalan di lembah kekelaman, bayang-bayang maut, gada dan tongkat Tuhan menyertai, di mana Daud sendiri pernah berkata demikian karena dia mengalami penderitaan itu. Bapak Ibu, janji Tuhan digenapi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Percaya? Coba yang percaya angkat tangan. Amin. Jadi janji Tuhan akan digenapi kepada orang-orang yang berserah, yang percaya seperti pada Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia akan diberitahukan janjinya. Anakku, aku sudah sediakan nih, ya, bahwa tanah perjanjian nih aku sudah sediakan. Anakku, aku sudah sediakan nih, tahun ini engkau tahun hidup yang dalam keberuntungan. Orang lain boleh katakan penyakit sampar, di kiri 1000 rebah, di kanan 10.000 rebah, tapi engkau berdiri tegak. Amin. Haleluya.
Betul nggak? Itu janji Tuhan. Perlindungan Tuhan ada. Boleh penyakit sampar boleh ada sekarang ini. Ya, 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Tapi Tuhan bilang engkau berdiri tegak hanya menonton saja. Engkau tidak kena terpapar. Luar biasa. Kenapa? Tuhan adalah perlindungan kita. Itu janji Tuhan. Tahun 2022 penuh dengan mujizat bagi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Penuh janjinya akan dipenuhi. Mujizat-mujizat terjadi. Seperti apa yang saya sampaikan pada waktu bulan Januari. Kelihatannya seperti jembatan terputus. Tapi percaya, Tuhan akan sediakan jalannya. Luar biasa. Janji-janji Tuhan. Tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Maka itu, raihlah kemenangan ini bersama dengan Tuhan. Nah, selanjutnya sekarang ayat yang kelima. Yang kelima, menjauhi kejahatan, Ayub 28 ayat 28. Siapa yang bisa? Ayub pasal 28 ayat 28. Amsal 3. Ayub dulu. Ayub pasal 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat. Itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, ketika engkau menjauhi kejahatan, dikatakan itu adalah mendatangkan akal budi. Ya, ketika engkau jauhi kejahatan, itu mendatangkan akal budi. Nah, akal budi itu menghindarkan kita dari malapetaka. Ayat yang Amsal 3 ayat 7-nya coba. Amsal 3 ayat 7-nya. Amsal 3 ayat 7-nya. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, jadi Amsal 3 ayat 7 juga dikatakan di sini bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi di sini ditekankan yang kelima ini, ketika kita menjauhi kejahatan, mendatangkan akal budi. Takut akan Tuhan, mendatangkan hikmat. Luar biasa. Disitulah kita akan murni. Hati nurani kita yang berasal dari Tuhan itu akan cemerlang. Itu akan bersinar. Jangan sampai hati nurani kita tertutup dengan selaput kegelapan. Jangan tertutup selaput kejahatan. Jangan tertutup selaput keserakahan. Jangan tertutup selaput kebencian. Tapi mari kita dobrak. Kita buka dengan 5 hal ini. Bahwa takut akan Tuhan. Awal permulaan pengetahuan tentang kebenaran. Maka kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kita tidak menolak didikan Tuhan, maka ajaran pengertian akan kebenaran firman Tuhan itu akan datang seperti ayah mengajarkan kepada anaknya. Yang ketiga, ketika kita jaga hati dengan kewaspadaan, terpancarlah kehidupan, dijauhkanlah kita dari malapetaka. Yang keempat, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, akan diberitahukanlah perjanjian-perjanjiannya. Apa yang Tuhan inginkan. Bahwa Tuhan sedang persiapkan berkat-berkat tercurah buat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi orang-orang yang menuruti perintah firman-Nya. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencintainya. Bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Maka dia akan menerima janji-janji Tuhan. Siapa yang mau menerima janji Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Luar biasa. Maka itu yang kelima. Jauhilah kejahatan. Jangan sekali-kali kita kompromi. Di Mazmur dikatakan Mazmur pasal 1 dikatakan apa? Ya, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita bergaul sama Tuhan, dikatakan kita tidak mau mengikuti jejak-jejak orang-orang yang melakukan kejahatan. Kita jauhkan diri kita. Kita tidak mau berdiri bersama-sama sejajar dengan orang yang berbuat jahat. Tapi malah kita kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kita renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itulah yang menjadi berkat. Itulah yang menjadi bahwa kita mempunyai kewaspadaan. Bahwa kita mempunyai pikiran-pikiran kita yang sungguh-sungguh akan hidup di dalam kebenaran. Maka itu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih. Inilah yang sebenarnya. Supaya kita jangan sampai hati nurani kita terambil oleh tipu daya iblis. Jadikanlah hati nurani kita sungguh-sungguh murni yang Tuhan sudah berikan ini. Kita lakukan menjadi pancaran saksi Kristus bahwa kita ini adalah pelita Tuhan. Dengan demikian baru kita bisa timbul hati nurani yang murni. Kalau hati nurani yang murni ada, kita tidak akan mau berbuat jahat. Tidak akan mau mencelakakan orang. Kita akan mengampuni orang yang bersalah. Bahkan kita mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang dibilang hati nurani. Jangan sampai kita punya hati nurani tertutup. Timbul suara hati. Kalau suara hati yang dari Tuhan nggak jadi masalah. Tapi iblis ini juga menyamar. Seperti malaikat terang. Seringkali suara hati kita terkecoh. Betul nggak? Bahwa kadang-kadang kita mau berlaku baik. Tapi akhirnya kita tidak jadi berlaku baik. Nah, kita abaikan. Kadang-kadang kita kalau dikatakan ya berlaku jangan berbuat jahat, tapi tetap masih berbuat jahat. Nah, itu kenapa? Hati nurani kita sudah terselaput dengan ya yang namanya tuh kegelapan. Tapi mari sekarang kita bongkar, kita buka hati kita. Kita lakukan 5 hal tadi. Percaya. Sebab Bapak Ibu sahabatku yang terkasih harus kita ketahui. Supaya kita harus yakin sungguh-sungguh. Sampai hari ini si jahat mencari celah untuk masuk dalam pikiran setiap manusia. Untuk menyesatkan manusia. Maka tidak heran orang yang sudah serba ada. Dan yang sudah tenar. Yang serba ada. Serba bisa. Kok tiba-tiba bisa bunuh diri? Itulah peranan si iblis. Ternyata benar firman Tuhan berkata. Yohanes 10 ayat 10 ya, yang A-nya dikatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Maka itu Bapak Ibu, jangan sampai kita punya hati ya disusupin oleh si jahat ini. Mari. Saya percaya Bapak Ibu memiliki hati nurani yang murni. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.